Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4335 sampai bab 4337. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ledakan. Saat Chen Ping melancarkan pukulan ini, langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan dan cahaya merah bertabrakan. Cahaya merah yang dipancarkan Tan Rongkun di bawah tinju cahaya suci Chen Ping juga langsung menjadi redup dan tak berwarna, dan pada akhirnya seluruhnya ditelan oleh cahaya keemasan. Chen Ping bangkit sebagai individu dan segera menuju ke arah Tan Rongkun. Aku tidak peduli kekuatan jahat apa yang kau gunakan di hadapanku. Semuanya sia-sia. Chen Ping berada di udara, tubuhnya berseri-seri dengan cahaya keemasan, dan pedang pemenggal naga sekali lagi muncul di tangannya. Kali ini, pedang pemenggal naga tidak hanya memancarkan cahaya keemasan, tetapi juga mengeluarkan kobaran api yang berkobar di saat yang bersamaan. Kekuatan spiritual, kekuatan asal, dan kekuatan naga semuanya disuntikan ke pedang naga oleh Chen Ping. Pedang naga mengeluarkan suara mendengung, tampaknya tidak dapat menahan aura haus darahnya. Saat pedang naga menebas, ki pedang yang menakutkan berubah menjadi naga emas, mendesis saat menyerbu ke arah Tan Rongkun. Merasakan pedang Chen Ping, mata Tan Rongkun melebar dan pupil matanya berkontraksi hebat. Karena kekuatan di dalam pedang ini benar-benar mengerikan, jauh lebih kuat daripada saat Chen Ping berhadapan dengan MU King di atas ring. Transportasi roh darah. Meskipun Tan Rongkun berada di peringkat kedua alam Mahayana, saat ini dia tidak berani menerima pedang Chen Ping ini. Hanya untuk melihat cahaya merah muncul dari dadanya, diikuti oleh seluruh tubuhnya menghilang menjadi kabut darah. Desir. Pedang Chen Ping menebas langsung ke udara. Kekosongan di depannya retak oleh tebasan pedang ini. Semua orang yang hadir dapat merasakan kekuatan pedang Chen Ping, serta niat membunuh yang mengerikan. Di Chongjing dan yang lainnya bahkan lebih tegang, dan murid-murid sekte darah dan tulang semuanya terkejut pada saat ini. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa seorang kultivator tingkat ketujuh dari alam transisi akan menganggap remeh ahli tingkat kedua dari alam Mahayana di mata mereka. Dia juga memukuli pihak lain sampai-sampai dia tidak berani bertarung. Ini agak keterlaluan dan sangat memengaruhi persepsi para pengikut sekte darah dan tulang ini. Chen Ping tidak memperdulikan reaksi orang banyak, tetapi malah menoleh melihat sekeliling, mencari Tan Rongkun. Batu roh merah yang ditelan orang ini ternyata bukan sesuatu yang bisa membuat seseorang menghilang seketika. Akan tetapi, Chen Ping tahu bahwa Tan Rongkun tidak akan pernah mampu melakukan pergerakan seketika di ruang angkasa, dan seharusnya menggunakan semacam metode gong untuk membuat tubuhnya menghilang. Chen Ping berusaha menggunakan indera ketuhanannya untuk menyelidiki nafas Tan Rongkun. Namun di balik penyelidikan itu, Chen Ping agak terkejut karena seluruh sekte darah dan tulang adalah nafas Tan Rongkun. Seolah-olah Tan Rongkun mengikuti gerbang darah dan tulang yang tulang-tulang putihnya menyatu menjadi satu, dan tidak ada cara untuk menemukan lokasi spesifik Tan Rongkun. Chen Ping, seperti yang kukatakan, di gerbang darah dan tulang ini wilayahku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Seluruh sekte darah dan tulang adalah aku, dan aku juga seluruh sekte darah dan tulang. Suara Tan Rongkun datang dari segala arah, nadanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Chen Ping memegang pedang pemotong naga dan mengayunkan pedang dengan keras ke kiri dan kanan. Ki pedang melesat dan terbang menembus sekte darah dan tulang. Ketika ki pedang menghilang, Tan Rongkun itu pun tidak muncul. Hahaha, sudah kubilang, aku dari sekte tulang darah.
Kau ingin menggunakan aura pedang untuk menyakitiku. Bagaimana mungkin? Tan Rongkun tertawa dingin. Kali ini, Chen Ping benar-benar merasa sedikit tertipu. Tan Rongkun ini tidak menggunakan formasi mantra perisai untuk menyembunyikan dirinya. Jika itu adalah formasi mantra, Chen Ping akan dapat dengan mudah menemukannya dan menghancurkannya. Akan tetapi saat ini, Tan Rongkun tidak menggunakan formasi sihir rambut, dia juga tidak melarikan diri melalui lompatan ruang, dan nafasnya menyebar ke seluruh sekte darah dan tulang, jadi tidak mungkin menemukannya hanya dengan mengandalkan nafasnya. Orang ini menggunakan Blood Spirit Escape. Ini juga merupakan teknik dari alam surgawi. Setelah perang Dewa Iblis, tampaknya alam surgawi ini telah meninggalkan cukup banyak teknik alam surgawi. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Senior, kamu tahu apa itu Blood Spirit Escape? Chen Ping bertanya dengan heran. Aku tahu beberapa. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, lalu melanjutkan, pelarian roh darah ini bukan tentang membuat seseorang tidak terlihat, melainkan mengubah tubuh fisik orang ini menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan darah kecil ini tersebar di mana-mana, itulah sebabnya Anda akan menemukan aura orang ini di mana-mana. Namun, pelarian roh darah orang ini tidak dipraktikkan sepenuhnya dan hanya membagi tubuh jasmaninya, jiwa ilahinya masih utuh. Setelah Raja Iblis Awan Merah menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping langsung memikirkan jalan keluar. Jadi begitulah kejadiannya, dan itulah pertama kalinya Chen Ping mengalami kejadian semacam ini. Hanya melihat dahi Chen Ping tiba-tiba berkedip dengan cahaya merah, diikuti dengan munculnya mata tambahan. Tak lama kemudian, seluruh sekte darah dan tulang berubah menjadi abu-abu di mata Chen Ping. Mata surgawi bawah tanah dibuka oleh Chen Ping. Selama mata surgawi bawah tanah dibuka, maka jiwa suci Tan Rongkun tidak akan bisa bersembunyi. Pada saat ini, Chen Ping dapat melihat tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara di matanya. Jiwa Dewa Tan Rongkun sebenarnya bersembunyi di atas gunung tulang tidak jauh dari sana. Chen Ping sama sekali tidak menyangka akan hal ini, maka dia pun tertipu oleh orang ini. Jika indera ketuhanan Chen Ping menyebar ke area yang lebih luas dan mencari sedikit lebih teliti, bukan berarti dia tidak bisa mengetahui tentang jiwa ketuhanan orang ini. Saat itu dia mendapati bahwa langit dan bumi adalah nafas Tan Rongkun. Dia langsung membutakan beberapa orang, membuat orang ini memberi lambaian kepura-puraan. Pada saat ini, Tan Rongkun merasa sangat aneh ketika dia melihat Chen Ping tiba-tiba memiliki mata tambahan di dahinya. Akan tetapi, dia tidak tahu apa itu mata surgawi dunia bawah. Dia hanya merasa bahwa tempat di mana dia bersembunyi seakan sedang menatapnya tajam, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum Tan Rongkun sempat memikirkannya, sebuah pedangki tiba-tiba menyerang. Ledakan. Seluruh gunung tulang itu langsung meledak, dan Tan Rongkun juga langsung hancur oleh ki pedang. Saat Tan Rongkun terpental, tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu menjadi wujud Tan Rongkun, dan jiwa suci Tan Rongkun dengan cepat kembali ke tubuh fisiknya. Tanpa tubuh fisik, jika hanya jiwa dewa yang tersisa, kekuatannya akan sangat berkurang, dan kemudian Tan Rongkun akan semakin tidak mampu mengikuti Chen Ping ke medan perang. Mantra macam apa yang kau gunakan untuk mengetahui keberadaanku? Tan Rongkun menatap Chen Ping dan bertanya dengan tidak percaya. Mata yang muncul di dahi Chen Ping membuat orang merasa terpesona. Dengan trik kecilmu ini, tidak apa-apa untuk menipu orang lain. Tidak semudah itu untuk menipuku.
Chen Ping mencibir dan berkata. Tan Rongkun melotot ke arah Chen Ping, lalu tangannya terbuka dan seluruh sekte darah dan tulang bergetar. Tulang-tulang yang patah itu lalu menyatu menjadi bola besar di antara telapak tangan Tan Rongkun. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala di depan dada Tan Rongkun. Lalu dia melemparkan bola di tangannya dengan keras ke arah Chen Ping. Sudut mulut Chen Ping terangkat saat dia mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Tinju Chen Ping memancarkan cahaya keemasan saat ia melesat maju. Bayangan tinju emas raksasa menghantam bola besar itu. Bayangan tinju itu membesar dengan cepat di udara dan akhirnya mengikuti bola besar itu. Disertai suara gemuruh yang memekakkan telinga, bola besar itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk yang melayang. Suara mendesing. Di tengah-tengah bubuk yang bergolak itu, Chen Ping tiba-tiba bergegas menuju Tan Rongkun. Kecepatan Chen Ping sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Tan Rongkun. Ledakan. Tan Rongkun tidak mampu bereaksi tepat waktu dan terkena pukulan ganas Chen Ping di tubuhnya. Tubuh Tan Rongkun dengan cepat terlempar ke belakang, dan sebuah luka seukuran mangkuk muncul di dadanya. Hanya saja, luka itu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hahaha, kau tidak bisa membunuhku. Tubuhku mampu berubah menjadi ribuan kabut darah. Jadi tidak peduli seberapa banyak kau menyerang, kau tidak akan bisa menyakitiku. Tan Rongkun tertawa terbahak-bahak. Benarkah begitu? Chen Ping melihat bahwa tubuh fisik Tan Rongkun dapat berubah menjadi kabut darah kapan saja dan menyatu kapan saja. Jika dia ingin Tan Rongkun mati, dia harus membuatnya tidak mungkin berubah menjadi kabut darah terlebih dahulu. Hanya melihat api yang tiba-tiba berdenyut di telapak tangan Chen Ping. Tetapi api ini bukan merah atau biru, melainkan putih. Melihat Chen Ping benar-benar berencana untuk menyerang dirinya sendiri dengan api tertinggi, Tan Rongkun tertawa. Bahkan jika itu adalah api tertinggi, kamu tidak akan dapat menyakitiku sedikitpun. Chen Ping tidak memperdulikannya. Malah api di telapak tangannya semakin membesar. Tetapi anehnya, api Chen Ping meningkat, tetapi suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Seolah-olah langit dan bumi telah membeku, bahkan butiran salju yang terus berjatuhan kini membeku di udara, tidak bergerak sama sekali. Jadi semua orang merasakan kedinginan dan harus mengeluarkan energi spiritual dalam tubuh mereka untuk menangkal hawa dingin yang menusuk. Apa yang terjadi di sini? Aura ini bahkan lebih dingin dari Infinite Qi? Di Chongjing bertanya dengan sangat bingung. Tan Rongkun juga tidak mengerti dari mana datangnya aura dingin ini. Yang jelas api di telapak tangan Chen Ping sedang berdenyut, dan alih-alih merasakan sedikit pun panas, dia malah merasakan aura yang lebih dingin daripada Qi Iblisin. Sebelum Tan Rongkun sempat bereaksi, api di tangan Chen Ping sudah keluar dari tangannya. Karena kamu bilang kamu tidak takut api, mari kita coba saja. Kuharap kamu tidak lari ketakutan. Chen Ping mengejek Tan Rongkun. Api yang membara, bagaimana mungkin aku bisa takut? Tan Rongkun mendengus dingin, lampu merah di tubuhnya berkedip-kedip saat napasnya terus melonjak. Chen Ping sengaja memprovokasi orang ini, asalkan Tan Rongkun berani bersentuhan dengan api es dingin ekstrim itu, dia pasti akan membeku. Pada saat itu, Chen Ping akan dapat dengan mudah membunuh Tan Rongkun itu. Daging beku tidak mungkin bisa terpecah menjadi ribuan kabut darah. Tan Rongkun benar-benar termakan umpan. Telapak tangannya mengumpulkan aura, lalu dengan kasar diayunkannya ke arah api es dingin ekstrim milik Chen Ping. Dia bermaksud menghentikan api tertinggi ini secara langsung dengan telapak tangan.
Tetapi saat api es dingin ekstrim semakin mendekati Tan Rongkun selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena dingin itu makin lama makin menebal, di bawah kakinya sudah membeku, dan kakinya mengikuti bumi yang membeku jadi satu. Tetapi saat ini, Tan Rongkun hendak melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menahan api es dingin yang amat besar itu di depannya. Ledakan. Aura yang ditampar Tan Rongkun langsung bertabrakan dengan api es dingin ekstrim. Dalam sepersekian detik kontak, aura Tan Rongkun langsung mengembun menjadi es yang dapat terlihat jelas sebagai kabut es di udara. Dan aura sedingin es ini mengikuti aura Tan Rongkun, langsung terpancar ke dalam tubuhnya. Tubuh Tan Rongkun menggigil, diikuti telapak tangannya yang mulai membeku. Tanganku, tanganku. Tan Rongkun menatap telapak tangannya dengan heran. Tak lama kemudian, embun beku menyebar dari telapak tangannya ke tubuhnya, ke kakinya, dan akhirnya ke kepalanya. Sampai akhirnya Tan Rongkun membeku. Matanya masih bulat, mulutnya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi kengerian. Di tengah sorotan mata orang banyak yang luar biasa, Chen Ping perlahan berjalan di depan tubuh Tan Rongkun, lalu mendorong dengan lembut. Ledakan. Tubuh beku Tan Rongkun runtuh dan kemudian langsung hancur berkeping-keping. Dan saat tubuh itu hancur, bayangan hitam melesat keluar dengan tergesa-gesa. Ini adalah jiwa Dewa Tan Rongkun. Tubuh fisiknya kali ini dianggap benar-benar tamat. Jiwa Dewa Tan Rongkun bermaksud untuk melarikan diri. Melihat jiwa suci Tan Rongkun yang hendak melarikan diri, Chen Ping melambaikan tangannya sekali lagi, dan kali ini tangannya berubah menjadi bola api merah. Api yang dahsyat langsung melahap jiwa suci Tan Rongkun. Tan Rongkun menjerit dengan sedih dan segera kehilangan suaranya. Di Chongjing dan orang-orang dari sekte darah dan tulang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Orang-orang ini tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan membunuh Tan Rongkun secepat itu. Dia adalah seorang kultivator tingkat kedua alam Mahayana. Melarikan diri kembali ke aula utama, Di Chongjing bereaksi, lalu mengayunkan pedangnya dengan kuat dan menimbulkan hembusan angin. Dia lalu memimpin sisa pengikut sekte darah dan tulang dan mati-matian melarikan diri menuju aula besar sekte darah dan tulang. Bersambung.